bukan dulu. Ya lu lah. Jangan lah, Bang Andi. Gua enggak Ya setuju kalau lu yang Bang, gitu, Bang. Ini gini pembukaan Bang Andi terus lanjutin Bang Andi. Ngobrol biasa aja ya. Enggak. Kan nggak boleh direncanain. Terus mantap. ya. Mempersembahkan Des Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Waalaikumsalam. Salam. Kita lagi ada di Setu Sawangan. Nggak tahu nih Setu Sawangan beneran apa bukan? Soalnya banyak spotnya. Jadi di sini kita mau bikin silaturahmi bareng lagi. Kali ini kita ngajak lintas komunitas. Apa tuh? Lintas komunitas tuh kayak kita ngajak komunitas lain buat ngobrol-ngobrol gitu. Silaturahmi. Jadi di sini ada siapa Bang? Perkenalkan namanya. Halo semuanya, perkenalkan nama gue Yoga Priyatmaja, biasa panggilannya Yoga. Gue sendiri dari komunitas Depok Broadcaster, terus kebetulan Kasih apa? Iya. Ya, makanya ya. Dan beberapa hari belakangan ini gue ikut kegiatan bareng MTMA Depok ya. Iya. Dan seru banget ternyata. Hari ini diajak buat ngobrol-ngobrol santai. Salam kenal ya. Santuy kan. Jadi enggak nih sebenarnya Andi yang ngajakin. Jadi Andi sebenarnya. Iya cuma Andi Oh, iya. rencananya. Semua yang ngurus konten ini tuh adalah Andi ya. Makasih. Tapi dia tidak mau bersulit-sulit kayak pembukaan nggak mau, nanti penutupan nggak mau tuh dia. Lu udah punya itu dong. Bahannya. Iya. Lu kan ada bintang tamu nih, seharusnya lu udah paham gitu bintang tamu itu mau diapain gitu kan. Ini mau podcast gitu ya. Mau diapain? Mau podcast. Mau podcast. Oh, di Iya. podcast. Oke, Bang, DBC itu kayak apa sih maksudnya? Udah dia berarti si kesehatan yang podcast juga ya. Iya, itu Iya. Baik. terbentuknya dari sekolah atau dari Kalau DBC itu singkatan ya. Jadi Depok Broadcaster, cuman biar lebih gampang keinget DBC. Depok Broadcaster itu terbentuk tahun 2017. Nah, komunitas ini awalnya dimulai dan didedikasikan buat lintas sekolah. Iya, oke. Tuh, jadi pada saat itu gue sendiri masih kelas sekitar 11 atau kelas 10 SMK deh kalau nggak salah. Tahun 2017. 2017. Iya, sekitar kelas 10 atau 11. Terus akhirnya sama teman-teman berinisiatif buat bangun komunitas. Karena kebetulan jurusan sekolah gue ini broadcasting. Dan di Depok ini Bang Andi masih kalau di tahun itu ya, Iya. masih belum banyak sekolah broadcasting. Beda Betul, sama betul. jurusan-jurusan lain ya. Makanya kita buat komunikasi dengan sekolah lain itu agak susah nih. Nah, biar gampang dan mudah, kita buat komunitas aja. Berarti awalnya dari sekolahan kau Mas Yoga? Iya, awal dari sekolahan Itu gimana? Soalnya gimana? di waktu itu sekolah di SMK Atlantis. Bingung kan Atlantis? Atlantis. Nggak pernah dengar. Nggak berani denger ya? Ada Depok. Lu tahu emang ada ke Depok kan? Iya, peradabannya dia emang agak susah dicari gitu. Jadi Atlantis susah beda ya? dicari, Susah bener. dicari. Gak, emang serius. Gue emang dari sekolah situ SMK Atlantis. Dia sekolahnya emang baru bangun jurusan broadcasting. Jadi gue angkatan pertama. Berarti sebelum-sebelumnya udah ada jurusan-jurusan lain? Sebelumnya ada jurusan lain, multimedia gitu mungkin umumnya ya. Oh, dari satu sekolah itu? Dari Gua satu kira dia sekolah bukan cabang lagi gitu. Enggak. Gitu, jadi sekolah itu ada berbagai jurusan lain. Gue jadi promosi nih. Berarti dari sekolah terus ngajak ke sekolah lain? Terus Apa cuman dari sekolah kalian, nanti kita buat, itu kita promosi segala macam terus orang lain tertarik gitu kan promosi juga? pada saat itu awalnya ketika kita udah berinisiatif sama teman-teman, kayaknya kita harus silaturahmi sama sekolah lain. Akhirnya kita coba bentuk pengurus inti yang dari sekolah kita dulu nih, biar berjalan tuh programnya kita. Terus setelah itu kita ke sekolah-sekolah gitu, dan alhamdulillah diterima baik sama kepala sekolah dan anak-anak di sana. Akhirnya ketika kita sudah punya database semua, kita bikin event, kumpul di salah satu tempat di Depok, dan waktu itu sekitar 75 orang yang hadir. Dari setiap masing-masing sekolah itu perwakilan 5 orang. Dari situ banyak ya berarti sekolah yang gabung ya? iya, jadi emang kita batasin hanya 5 orang perwakilan pada saat itu. Karena terkendala sama kondisi tempatnya juga kan. Dan teman-teman
dari sekolah lain itu ngerasa wah ada tempat nih, ada wadah dengan tempat yang sama gitu kan, hobi yang sama, terus ada relasi baru barangkali, makanya antusias teman-teman pada saat itu alhamdulillah bagus. Sampai sekarang masih pada aktif semua. Untuk saat ini selama kita pandemi kemarin itu sempat vakum. Jadi vakumnya ini karena beberapa pengurus emang ada yang udah selesai sekolahnya ya. Kayak gue gitu termasuk udah mulai kuliah gitu, terus beberapa pengurus lain juga sama. Akhirnya kita buat pengurus baru. Tapi pas banget nih kondisinya pandemi. Jadi kita untuk program yang berjalan tuh nggak begitu banyak bang. Paling kayak webinar gitu kan. Ya mungkin sama kali komunitas lain. Semua komunitas semua dampak. Jadi bang, masa pas lagi apa sih bagian bekas itu sih, apa sih di bagian ini? Iya. Kembali dia bekas sih. Apa sih yang bagian di cara belajar dari sekolah gitu gimana gitu? Apa gimana gitu? Apa kita harus ngomong apa gimana? Ada apa tubuh gitu masih gitu gimana? Kalau dari komunitas kita sendiri ya, Iya. di Depok Broadcaster itu kita fokusnya itu di bidang perfilman. Pada saat itu nggak hanya perfilman doang, ada jurnalis juga, jadi dua, jurnalistik dan perfilman. Jadi teman-teman nih yang punya waktu itu pada saat itu yang punya kemampuan jurnalistik, mau jadi presenter, reporter, atau kamera person atau editor, itu bisa join bareng kita. Terus nanti kita ada program liputan namanya. Jadi pada saat itu setiap seminggu beberapa kali, setiap pekan kita buat liputan, ditugaskan masing-masing sekolah, terus kemudian dilaporkan ke kita gitu. Jadi kayak seru aja gitu kan. Terus kemudian ada film juga. Nah kalau untuk film ini juga sama. Jadi setiap masing-masing sekolah itu buat film pendek, short movie. Terus kemudian setelah itu nanti kita bedah filmnya, kita buat event misalnya 1 bulan sekali. Pada saat itu semua sekolah udah selesai bikin filmnya, terus kita tayangin rame-rame, nonton nobar gitu. Terus kita belajar bareng-bareng, ada sutradaranya, terus ada cast-nya, ada pemainnya, semua pada datang di situ. Selayaknya kita lagi webinar, bukan webinar apa, selayaknya kita lagi ini aja, seakan-akan launching film nih. Kalau premier tadi misalkan kita saudara ya, buat tes itu abang sendiri apa ada yang nulis tesnya buat filman itu? Tes apa tuh? Tes ini kan pada di tes juga ya. Itu film kan ada naskah itu. Itu abang sendiri buat apa yang udah abang dan ikut dong tuh? Apa di situ ada belajar nulis itu? Ya udah begini misalnya kayak film pendek gitu. Jadi ada alur kita kayak begini gitu. Oke, paham. Kita itu kalau untuk perihal teman-teman bidangnya adanya di mana nih keahliannya gitu. Itu kita nggak terfokus teman-teman harus di sini gitu, enggak. Itu sesuai dengan keinginan aja. Misalnya Bang Andi sukanya itu megang kamera nih gitu kan, atau ngedit. Ya udah fokusin di bidang itu. Nanti akan ketemu sama teman-teman yang lain juga yang satu passion gitu kan di bidang kamera dan editor. Nanti kan kalau udah ketemu gitu bisa saling sharing gitu. Begitu juga yang lain. Ada yang suka dengan penyutradaraan. Di sekolah lain kebetulan juga sama, ada yang suka penyutradaraan. Akhirnya mereka saling berebut, saling diskusi bareng kayak gitu. Jadi semua itu nggak kita tentukan, tidak melalui tes apapun. Itu sesuai dengan kemampuan dan keinginan dari teman-teman maunya fokus di bidang apa. Terus yang lagi bang, itu sekolah itu kan podcast. Podcast itu kan sekolah kan pasti baca tuh, baca tuh karakter. Jadi mau biasanya kalau mau syuting nih, pasti kita harus baca dong kata kita gimana, mau sedih gimana, itu diajarin gitu. Oh iya. Pasti pada kata kita mau sedih, belum sedih. Abang harus tahu nih, ini pantas sih orang ini, cocok buat ini buat film gitu. Maksudnya ke arah situ ya? Iya. Kalau untuk perihal dari segi karakter pemain ya? Iya, pemain gitu kayak. Pemain itu kita pastinya dari setiap masing-masing sekolah itu dia punya kriterianya. Misalnya kriterianya cowok humoris kayak Bang Andi gitu kan, terus ganteng gitu kan kayak Bang Abdul, gitu kan. Udah punya kriterianya nih. Nah kalau udah punya kriterianya itu udah tinggal langsung
karena waktu itu lingkupnya masih lingkungan sekolah ya, jadi tinggal langsung kayak lu mau nggak main di film gue, tapi kita coba tes dulu ya. Ada emang tesnya itu coba deh baca dialog ini, kira-kira cocok atau enggak nih sama karakter Bang Adi yang humoris ini ya. Atau Bang Abdul yang ganteng ini. Kayak gitu. Jadi kalau dirasa emang udah cocok, udah langsung berarti udah masuk karakternya, langsung tinggal produksi gitu. Jadi itu ini itu untuk cuman ditampilkan doang atau ada perlombaannya atau ada achievementnya kalau misalnya Oke, kita bukan jadi bukan kompetisi gitu kayak Popdar, tapi kita nunjukin hasil kita gitu. Apakah ada achievementnya atau Iya. Kalau achievement dari kita sendiri itu sebenarnya kita waktu itu ada program yang belum jalan sampai sekarang. Jadi sebenarnya kita ada achievement dari sama ratakan. Iya. Jadi pada saat itu semisal kita lagi ada Popdar ya, Popdar nonton bareng film pendek hasil karya dari setiap sekolah. Itu kita tidak ingin bilang bahwa sekolah ini tuh lebih bagus nih dibandingkan dari sekolah yang ini gitu. Kan kalau misalnya begitu ada kekhawatiran jadi nggak, rasa semangatnya berkurang gitu. Jadi kita mau mensamaratakan aja bahwa semuanya itu bagus, karyanya itu bagus. Cuman memang dari setiap kali mereka bedah film itu ada beberapa kritik dari teman-teman yang lain. Jadi nanya terus kritiknya pun yang harus membangun mereka, jangan menjatuhkan gitu. Jadi harus membangun biar ada rasa semangat dia supaya bisa berkembang lagi. Tuh. Oke, dari semua film yang udah mereka buat gitu, adakah yang mengandalkan ini udah apa sendiri Popdar dan nampilin film itu udah berapa tahun berjalan? Waktu itu udah berjalan 2017, 2018, 2019. Berarti setiap tahun itu Setiap tahun itu kita ada kegiatan itu. Berapa bulan sekali sih sebenarnya. Kita nggak terpaku harus sebulan sekali atau 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali. Yang penting kita juga harus tahu jadwal dari teman-teman juga, karena kan setiap sekolah juga punya kegiatan masing-masing ya. Kalau dulu kan kita mah kan kalau sekolah SMK ada ujian gitu kan, ada apa. Jadi kita juga harus tepat waktunya, timeline-nya gitu. Biasanya di waktu-waktu meeting kelas tuh itu kesempatan kita gitu kan buat bikin karya kayak gitu. Nah, dari semua itu genre yang paling yang paling familiar lah, yang paling banyak diminati. Oh iya. Tapi nanya lagi nih, visual effect dipakai banget nggak sih di kalangan sekolah gitu untuk sekarang ya? Iya. Kalau untuk genre sendiri itu teman-teman lebih suka ke horor. Karena itu mungkin memacu adrenalin mereka juga ya. Jadi beberapa teman-teman ada yang syuting di tempat yang emang kondisinya tempatnya itu angker gitu. Kayak waktu itu pernah ada isu ini ya di Sawangan, Keranda Terbang, pernah denger ya? Ya itu sama teman-teman dari komunitas kita dibuat filmnya, dan lokasinya pun di Depok juga. Terus mereka berkreasi buat kerandanya, terus buat hantu-hantunya, dan itu kita apresiasi banget. Tapi untuk efek terbangnya? Ya, untuk efek. Oh, menurut itu nih bayar berapa juga? Itu efek keranda terbangnya mereka buat pakai tali sendiri atau? Untuk karya itu waktu itu kalau nggak salah ya, mereka buatnya itu dengan cara ada memang dari editing juga, jadi kelihatan terbang. Tapi ada juga beberapa yang manual bang, namanya juga zaman sekolah ya. Jadi mereka ada kebetulan di situ ada kayak alang-alang bang. Jadi mereka di bawahnya, terus mereka lari seakan-akan kan kayak keranda terbang. Padahal itu sebenarnya ada mereka yang lari di situ. Itu terus sempat syuting juga di makamnya gitu, di makam langsung. Terus kondisi keranda yang goyang-goyang itu memang ada temen bagian artistiknya gitu. Jadi mereka berusaha bagaimana nih caranya biar di visual itu terlihat dramatisir banget itu, bahwa si keranda itu goyang atau terbang. Dikira paling banyak itu genre romance sih, karena
lebih mudah? Lebih mudah ya biasanya. Itu kalau untuk kemarin ini peminatnya emang lebih banyak di horor. Tapi setelah itu kedua romance juga ada tentang cita-cita sekolah. Tapi yang jarang diminatin kayaknya nih ya, cerita-cerita thriller gitu, terus bunuh atau psikopat gitu. Kayaknya tuh susah sih kalau gitu. Iya. Jarang kan ya? Ada nggak? Jarang, tapi kemarin kita ada. Karena kebetulan dari beberapa sekolah itu kan ada pelajaran make up karakter ya. Itu dia. Jadi dari hasil karya ini nggak cuma sekedar buat karya kita aja, tapi juga buat bantu nilai mereka di sekolahnya masing-masing. Gitu. Nah makanya kemarin mereka ngambil itu ada beberapa ngambil genre thriller, dan itu mereka buat make up yang seakan-akan mukanya hancur gitu kan. Terus silikon. Dia ada caranya, ada caranya. Itu diajarin Diajarin di sekolah. Oh, diajarin di sekolah? Di sekolah dia diajarin. belajar sendiri? Iya, dari setiap sekolah pasti diajarin gitu. Tapi bahannya di sekolah juga bahannya. Bahannya dari teman-teman nyari gitu. Dan buatnya kalau misalnya tahu gitu kan ternyata semudah ini ya gitu. Misalnya ya kita nonton anime lah, Hmm. kalau bisa di live action, sharing yang misalnya dari Itachi itu kan keluar darahnya. Nah itu cara pengambilan gambarnya emang agak sulit. Kalau untuk keluar darah gitu. Nah, jadi bukan apa namanya yang zoom muka itu, jadi dari jauh dia keluar itu agak susah Iya. untuk kaki dan kaki. Ya agak susah kalau pada saat itu ya, karena memang kemampuan teman-teman pada waktu itu terbatas juga kan ya, masih sekolah SMK. Nah, mereka biasanya ngakalinnya itu dengan cara oke, misalnya kamera mau ngambil keluar nangis darah gitu kan, nangis darah. Nah, biasanya dia ngakalin dengan cara mungkin meneteskan si darah ini ke bagian sini dan harus tepat Dari jauh, atas. agak jauh gitu. dari ya pokoknya Oh bisa sih ya. Nanti sampai nggak kelihatan si kamera aja, ada di atas kamera barangkali gitu, terus langsung ditetesin, terus seakan-akan kan kayak nangis. Padahal sebenarnya kalau untuk saat ini visual itu udah main, jadi nggak perlu pakai itu pun, pakai editing udah bisa gitu. Di mana dia edit lagi gitu, dia edit dulu gitu. Iya, mungkin belum nyampe ilmunya Bang Andi. belum keluar banget. Iya, gitu. Untuk gue tahu gitu ya. Berarti sekarang udah banyak lagi peminatnya. Kalau untuk sekarang Itu, ini maksudnya rekrutmen apa enggak, atau emang dari sekolah-sekolah aja? kita untuk rekrutmen sendiri kita nggak open rekrutmen sebenarnya. Jadi dari setiap masing-masing sekolah, misalnya dia udah selesai sekolah, ada lagi adik-adik barunya, itu bisa join langsung ke kita, gitu. Jadi nanti yang mengarahkan itu dari kakak-kakaknya itu. Iya. Nah, terus kita ngambil pengurus itu dari setiap sekolah itu minimal ada 1 ataupun 2. Jadi biar bisa koordinasinya mudah. Cuman untuk sekarang ini ya yang namanya komunitas ya, ada bangunnya, ada surutnya. Saat ini kita untuk kegiatan sudah belum banyak ya, karena yang biasanya kita kumpul banyak sekarang jadi hanya beberapa gitu kan. Kita berdoa aja semoga biar bisa kumpul lagi ya bareng-bareng. Nunggu 3 bulan lah mereka beradaptasi lagi offline di sekolahnya. Iya, ya itu dah lika-liku komunitas. Tapi kemarin lagi syuting apa tuh kemarin? Yang mana tuh? Yang itu di story. Ada kita video lama tuh kayak. Kalau yang mana yang di Yang status. Yang berantem-berantem. Oh, itu. Itu video lama ya. Kalau itu kemarin sebenarnya basic diri itu ada di balik layar ya. Iya. Balik layar. Cuman dapat tawaran kebetulan dari adalah seseorang tawaran untuk ikut serta dalam filmnya dia. Film layar lebar atau festival atau YouTube? Film panjang untuk di salah satu platform media Oke, iya. gitu. Itu panjang ya, bukan serius. Iya, bukan series panjang. Waktu itu kebetulan emang lagi baru banget selesai kuliah di bulan Agustus kemarin. Terus dapet kesempatan itu, ya kita cobalah gitu kan. Alhamdulillah selesai, dan kemarin sudah tayang sebenarnya di platform media tersebut. Cuman saat ini sudah selesai masa tayangnya. Jadi kalau yang ditanyain sama Bang Andi itu sebenarnya bukan kegiatan dari komunitas,
Iya, melainkan dari saya sendiri yang kebetulan mungkin ya itu dia nggak ada pemain lain atau gimana, saya juga bingung. Jadi figuran. Nggak, kebetulan di film itu alhamdulillah berkesempatan berkesempatan bermain sebagai pemeran utama. Abang, Iya. Bang Ajis. Gimana orang dia yang main? bang pertama dia apa dong? Apa dong? Sampai habis Ya ya. habis lah, abang juga mana sama. Enak dong dia. Iya lah kan. Berarti oke, Bang lu kan udah pernah main lah misalnya di apa tuh itu yang sekarang yang adik-adik kelasnya Mas Yoga ada yang bisa jadi misalnya jadi figuran atau jadi cameo gitu bisa Iya. film kan, atau DBC membantu nggak sih ke kayak link-link orang yang membutuhkan ini membutuhkan itu gitu. Oh gitu ya. Kalau untuk sekarang ini memang ya itu membantu banget. Kadang-kadang yang namanya komunitas kita kan itu kan semua kalau untuk sekarang ini sudah pada lulus sekolah gitu, udah pada kerja masing-masing. Biasanya ada aja dari perusahaan tempat dia kerja butuh orang, misalnya gue butuh videografer nih 2 orang, ada nggak dari DBC gitu. Biasanya teman-teman dari teman-teman komunitas nawarin atau apa ya kayak open recruitment. Iya, nawarin gitu kan, nawarin kerjaan lah biasanya gitu, ada aja. Itu per project berarti. Ada yang per project, ada yang memang jangka panjang. Pasti hal yang sulit atau dari super filmnya sebuah perfilman hal yang sudah penelitian sulit tuh mengingat bangunan juga Film ya? enggak apa ada dari mereka dari katanya susah apa dia gini maksudnya hal yang itu tuh langsung itu gue sendiri tuh yang sama pengalaman itu. Iya. Hal tersulit kalau di film itu sebenarnya itu kondisi ya yang kita nggak pernah tahu, ya, kondisi cuaca gitu. Iya. Misalnya di hari ini kita syuting harusnya keadaan siang hari gitu. Iya. Terus tiba-tiba ya tahu Tanya ada bagiannya. ada bagiannya Gue kaget. udah kaget dulu kan. Iya. Jadi gimana tadi pertanyaannya? Hal tersulit ya? Iya gitu udah bikin film itu. Hal tersulit kalau untuk sebagai kru film ya? Iya. Sebagai kru film, hal tersulit biasanya itu kita misalnya udah siap nih ya, udah siap mau syuting hari ini dengan kondisi cuaca yang harusnya bagus gitu, tiba-tiba cuaca berubah jadi hujan. Nah itu akhirnya kita harus diskusi bersama tim gimana nih cara kita untuk menyelesaikan masalah ini agar kita tetap dapat gambar gitu. Terus kemudian hal tersulit lainnya kalau untuk di dunia komunitas kita itu perihal perizinan juga tuh juga beberapa teman-teman ada yang mengalami kesulitan perizinan tempat gitu ya, namanya juga masih anak sekolah ya, jadi agak sulit gitu. Terus kemudian terus lainnya biasanya menyatukan konsep, jadi semua satu tim itu kan kita punya pandangan yang berbeda gitu kan, punya pendapat yang beda. Nah, terus gimana caranya supaya kita tuh mampu konsep, jadi satu tim itu satu konsep gitu. Paling itu aja sih selama di komunitas pada saat itu. Semoga terjawab ya. Bang Andi. Apa coba relax santai. Aku mau ngomong lagi gue panjang Bang juga. Ajis, yang gue tahu ya Bang Andi ini kan dia orangnya jujur gue sama Bang Andi ini salut banget karena baru sekali sih gue kegiatan sama lo ya Bang ya. Iya. Baru sekali kita waktu itu camping bareng ya. Di mana Bang? Sukamantri. Sukamantri. Sumatrantri. Di mana Bang? Namanya gitu gue tahu. Jalannya tuh seru banget ya Bang ya. Iya, gokil Banget Oh, ya. iya. Memacu adrenalin banget ya. Apa malam batuannya Iya. tuh. Pulang-pulang langsung ngebekel. Dan iya seru banget, Bang Andi orangnya seru banget. Dan selama gua camping sama Bang Andi kayaknya kalau Bang Andi nggak ada tuh bakalan sepi ya Bang Ajis itu. Aduh, kayak gitu kayak lu. Terus yang gue salut dari Bang Andi itu Ya. dia
dia punya keinginan dan kemauan yang tinggi, dan orangnya itu bersyukur apa adanya. Jadi apapun yang gue nilai ya, jadi apapun yang ada di sekitar Bang Adi itu merasa diri Bang Adi itu bersyukur. Ini yang gue lihat dari sudut pandang mata gue. Keren Bang Adi, lanjutkan. Terus dia kemarin juga sempat cerita ya Bang, kalau dia sempat beberapa kali nanjak ya sih. Nanjak. Dia ternyata nih guys, dia udah nanjak ke beberapa tempat horor. Yang horor pun ada sebenarnya kan. Ada cuman dia kayak cuek aja gitu orangnya. Beberapa tempat yang kalau gue sendiri sama Bang Ajis barangkali baru beberapa gunung kali ya. Dia nggak banyak ya Bang ya, baru 1 atau 2 ya Bang. Tapi kalau Bang Adi ternyata udah banyak banget. Terus kita sering-sering pengalaman ya kemarin ya, dan seru. Jadi Bang Adi sendiri kemarin udah ke gunung mana aja? Saya itu udah gunung Lawu, Sindoro, terus Sumbing, mantap. Plau, Babu itu sepaket ya? Bang Adi, itu sepaket ya berarti ya? Itu sorry, di gunung ini di hari yang sama berurutan gitu, naik turun terus pindah, atau di waktu yang beda? Beda. Oh beda. Makanya biasanya itu biasanya ngambil cuti gitu. Iya. Sibuk ya soalnya ya. Sibuk nih Bang Adi. Kalah banget wah. Pokoknya tuh dia harus tek. Setiap hari sudah kegiatan dia tuh. Iya. Pokoknya saya itu pokoknya setahun dulu 2 kali gunung. Setahun 2 kali ke gunung ini. Iya. Udah dari tahun kapan? Itu di tahun berapa ya? Tahun 2016 ya. Yang lebih enggak, awalnya saya itu lebih ke touring dulu nih, touring. Oh, touring-touringan ya. Iya. Terutama awalnya saya diajak di puncak dulu, ketemu Ketagihan. Oh, San Morian. San Mori. Iya, San Mori. iya. Sekarang San Mori, kalau dulu touring. Oh, touring ya bahasa ya. Iya, touring. Dari situ Dari kuning sambil jalan kan malah bosan kan tuh. Gue pengen ini ke curug ya. Ketagihan nih curug nih. Gua tujuh dulu nih, gua nggak bisa benang, tapi gua pengen lompat gitu. Soal belakangan kalau gua kena bisa ditolongin nanti. Agak merepotkan orang sih itu bener sih. Ting. ini agak bahaya juga ya Pak. Iya, emang kan agak Kan intinya gua lompat dulu, soal itu belakangan kan. Soal gue selamat atau enggak itu urusan belakangan gitu. Enggak mungkin gak ditolongin kan, pasti ditolongin. Iya sih. Kalau misalnya nih yang mau nolongin itu takut tuh gimana? Enggak, awalnya bilang dulu, lu bisa benang enggak? Oh, lu nanya dulu nih. Iya, kan gue ke Abdul nih gitu, gue sama teman-teman bisa ya udah dan gue ya, pokoknya gue mati lu nanggung gitu. Menyerahkan nyawa gue kepada lu. Banget ya. Iya. Iya. Gue apa ke sini kan bosan lagi tuh. Enggak kayak kasih kan, kalau kan biasanya gitu kan pergi pulang pengen ke gunung nih masalah ini. Enak tuh pengen ke gunung. Pertama ke gunung Munara tuh. Oh, Munara yang banyak monyetnya. Banyak nggak sih? Enggak. Munara tuh. Enggak, gunung Munara itu dekat tuh yang ke Karung. Seng tuh. Iya. Bukit jadi bukit tuh dari bukit. Oh, bukit ya. Pernah sih. Pernah juga sekali. Iya. Gimana di situ? Enak juga tuh. Saya kan gue duduk di apa nih? Di batu gitu. Batu Gede kan? Di batu. Kamu lihat dari mandangan jalanan. Tidur apa nih? Enak banget deh gitu ya. Kayak gitu kan. Ternyata enak banget gitu ya di alam-alam gini. Iya, udah banget deh enak banget. Yang bukit sih gitu, bukit dia dari gunung Munara itu ada sawah, jalanan, awan, enak nih di sih mandangnya kayak. Pandangan. Jadi kalau biasanya kalau orang kerja, kita itu pas tuh. Iya, pas penat ya. Iya, ada kayak pikiran apa itu pertama kali ya? Iya, Dari situ lah akhirnya ke jajan tuh, kemudian itu ke Jonggol. Gunung Batu. Gunung Batu dong Jonggol ya? Iya, Gunung Batu. Batu. Depan kan gue masih itu tuh, belum pergi tuh. Wah, gue pengen awalnya gue pengen ke perahu nih, tapi gue belum punya apa nih? Bikin pengalaman gue gimana gue belum tahu tuh. Iya, terus Gua waktu dia apa? Ada tuh temen tuh yang udah pernah tuh. udah pernah ke perahu dia? Dia
Jadi kalau itu jadi gue situan, jadi gue harus mau ikut doang. Oh, jadi gue udah tahu nih di besi ini. Gue tadi jadi gue udah makan. Jadi gue bisa besi sendiri dulu, besi sendiri pasnya itu. Paham nggak? Capek dulu. Capek. Minum dulu. Ini mohon maaf cuma satu Pak. Lu nggak apa nih bang? Ini sangat emang lagi hemat banget kali ya ini. Kalau mau minum lo. Waduh. Enggak, ini sebenarnya bukan hemat. Ini tanda kita kalau kita itu yes. Kalau kita tuh ini banget. Gitu. Salam bersaudara ya. Salam bersaudara. Pokoknya intinya gue upload tuh cuma kali gue sama backing temen gue yang udah pernah. Gue terus sini gue udah tahu jalannya. Nah, gue berdua tuh sama gue tuh ke Sumbing, ke nih ke Sundolo, naik ini sama gitu tuh. Yang gue naik Singarjaya tuh. Itu gula. Nanti aja. Ntar nih Bang Yoga mau buka puasa gimana? Mungkin aman, gampang. Nanti aja dengan timbangan aja join. Siap. Dari situ Oh, gitu, dari situ gue punya pengalaman gitu. Ya, berarti Seru. Hah? Seru. Gue udah ngerasain itu kan, ngerasain ke Jawa gitu. Wah, akhirnya bisa ngerasain nih ke daerah-daerah yang jauh gitu di Iya. Jawa ya, di Pro kan Jawa Tengah ya. Iya, gue ngerasain dulu gue gini, gue gini. Kalau kayak naik kata jam segini gitu gue tahu. Jadinya semua udah tahu tuh kayak mulai dari perjalanannya harus naik apa Iya. sampai akhirnya sampai ke Prau udah Iya. tahu semua tuh. Iya, gue tahu urusannya. Aduh, kan ada backing temen, maksudnya ada backing party, ada jemput juga tahu Iya. jemputnya itu. Punya link lagi lah ya. Hah? Punya link Iya, link Ada link relasi gitu. relasi jemput bang, saya udah sini bang. Oke gitu. Oke. Relasi gitu. ya. Bang, jemput bang. Tinggal Iya. segampang gitu ya, tinggal kayak lu bang gini. Iya. Jemput gua di sini gitu. Iya sih, keren banget bang ini. Berapa orang nih? Mereka 10 orang. Oke. Bagi berapa 25 ya kan gitu. Siap-siap, Pak Bos. Siap bagus. Terus dari situ berarti jadi berkesan banget dong pengalaman pertama naik gunung di Prau. Iya, bro. Prau ya. Berkesan nggak? Kasian banget. Tapi enggak bosan itu gua gini ya. Maksudnya gua gunung tuh Iya. kan nggak rintangan. Oh gini ya. Kan ada di tangan, ada bersamaan di bawah gitu. Kalau gua gunung kan ngecat ya. Dia tahu tuh ya mana yang bahasanya kayak mana Iya. egoisnya ada. Oh, langsung keluar semua di situ kelihatan ya? Enggak ada mana yang bersamaan gimana gitu. Bagaimana misalnya nolong orang gimana gitu. Jadi situ bersama semua. Capek banget capek gitu. Bukel capek barangnya gitu. Jadi Iya. ada rasa tuh. Beda ke dulu kan beda ada rintangan gitu ke Nggak ada rintangan pada. iya rintangan gunung kan capek. Gue nggak puncak ya, naik dulu kan ya. Oh, gitu ya. Itu Iya, bedanya ya iya. rintangannya. Kalau curug kan rintangannya paling ya lo harus sekuat mungkin gitu buat terjun berenang gitu ya Iya. di curug. Tapi kalau misal di gunung tuh rintangannya lebih ke Alam kalau kita belum alam benar basi alam itu yang memang ada ngecatnya. ya. Pas ya basi gunung kan mereka orang nggak gaib gitu harus gimana mau Oh iya. dikukusnya mau kayak gimana sopan gitu Iya, kan. sopan sama orang Iya, sekitar di situ. jangan Terus yang ngambil batu tapi takutnya diikutin gitu harus itu ada tahu juga tuh Bang Andi. Hah? Bang Andi tahu juga kayak apa-apa aja yang nggak boleh gitu. Iya nggak apa-apa sih emang sedikit ya kita emang Sadar diri. Sadar sendiri diri, ya. gitu di kan babang kita dia yang ngambil Etika kita harus tetap dijaga Iya, ya itu. manapun kita pergi. itu gunung tuh gunung memang alam gak sih Termasuk curug juga sebenarnya juga harus. Pokoknya dimanapun tempat kita harus jaga etika ya Bang. iya benar Apalagi di alam gitu. Keren. Bang Ajis kita mau nanya ke Bang Andi. Udah bosan ya Bang. Dia emang setiap kali podcast sama dia. Tapi keren sih emang Bang Andi ya. Pengalamannya nggak cuma pengalaman di apa curug aja gitu. Terus motoran, naik gunung juga kita udah banyak banget. lalu gue ikutin satu pertanyaan lagi Apalagi Terakhir Apa, nih mau aja. yang ditanya siapa gue apa dia? enggak ya kan kamu kan filman Terus? buat cocok gua ya Oh, cocok apa gitu ya? Cocok sekali. enggak tahu Gue punya ide. enggak cocok juga sebagai apa gimana apa ya gua gimana gitu buat apa
Iya. Yang gue lihat dari lu sendiri, lu itu berkarakter. Jadi orang-orang itu nggak ada yang karakter yang lu miliki sekarang. Jadi karakter lu itu lu harus kayak gimana, lu nggak harus gimana, lu harus jadi diri lu sendiri. Ya udah, jadi diri lu sendiri kayak sekarang ini. Gue sebagai orang misalnya gue sebagai orang film mandang itu begitu, tapi bukan memandang yang lain. Bang, gue harus kayak gimana nih? Apa gue harus jadi orang yang ganteng, harus berwibawa, terus harus ngomong lantang atau gimana? Enggak. Gue mandang lo itu sebagai seorang Andi. Gitu sih. Kalau masih Bagus sih buat film nih. Perjalanan ke alam gitu kan filmnya. Terus pemainnya hostnya lu Bang kan. Andi, hostnya gitu. Teman-teman lu yang nggak ngerti ucapan lu kan seru anjir. Iya. Ini sebuah karakter baru kan. Karakter baru kan? Gimana Makanya seorang Andi bisa menjelaskan tapi ya ada tuh memang film itu katanya untuk kayak kaku gitu. ada banyak. Beberapa kali kemarin juga gue pada saat Berarti mereka cut gitu ya. cut ya. Jadi kalau misalnya lagi syuting terus tiba-tiba pemainnya, biasalah itu hal yang biasa. Kita ngomong tiba-tiba kaku atau ada salah dialog, itu hal biasa. Tinggal dilatih aja. Ya. Itu biasanya kalau dialog itu kan itu tulisan tuh. terus nih katanya mau closing anjir. Lalu kemudian dan itu bacanya satu scene. alamat apa atau panjang enggak paling panjang. Biasanya itu setiap kali tag itu per adegan itu ada satu scene. Nah, satu scene itu ada beberapa dialog, dan dialog itu harus kita hafal kalau bisa. Itu bukan dihafal aja, tapi kita harus mendalami karakternya. Misal di situ karakternya dialognya itu marah. Kita harus sudah mulai dari karakter dulu, marah gitu kan. Terus setelah itu baru kita mengekspresikan dengan dialog. Oh, itu tulisannya. Kayak gitu. Semoga Bang Andi nanti bisa Amin. bisa. Gue pengen banget deh ini buat channel YouTube ya. Iya. Buat MTMA Depok, ketuanya ada di sini. Coba dong bikin program gitu, Bang Andi nih yang sebagai host gitu barangkali ya. Iya. Misalnya programnya itu visitor natur gitu. Jadi kayak jalan-jalan ke alam tapi sambil ngobrol-ngobrol ya kan. Iya. Bang Andi sebagai hostnya, misalnya jalan-jalan ke Curug Mana sambil ngobrol-ngobrol, itu boleh sih. Udah Keren tuh, sih. sudah Udah. konsep cuman kita belum terlaksana. Belum terlaksana ya, Karena didoain. dia sudah semua curug di Bogor sudah didatengin sama dia dan nggak mau lagi ke sana. Sayang banget Bang Andi. Padahal Bang Andi Iya kan? punya ini ya, Karakter. punya karakter. Sayang banget kalau misalnya nggak berbagi ke teman-teman. Iya. Ditunggu pokoknya Bang Andi di program MTMA. Nanti Bang Andi tunggu ya. Oke, thank you Mas Yoga udah aja mau buka dulu nggak Mas Yoga? Nanti ditutup Siap, sama sambil Mas Yoga. ditutup aja nggak apa. Oke teman-teman, terima kasih ya sudah menonton menyaksikan. Kita udah aja maghrib dan kosong aja. Thank you Mas Yoga udah datang ya. Siap, Sudah sama-sama, mau mengisi makasih. konten ini dalam kosong. Semoga ini tidak terjadi kesalahan lagi. Amin. Oke teman-teman, sampai ketemu di lain video. Dadah. Dadah, bye, assalamualaikum. Salam.